Shalom, kembali kita berbicara mengenai 13 pendekar, 13 pendekar iman ya, Capsa Taipo ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai seorang yang bernama Yefta sebagai pendekar yang ketiga dari seri 13 pendekar iman. Nah, Yefta memiliki kehidupan yang luar biasa. Kita tahu Yefta ini adalah seorang yang bukan anak kebanggaan dari keluarganya. Kemudian Yefta ini terusir dari keluarganya. Dia harus hidup di tempat yang tidak bagus, tempat yang tidak nyaman, dan dia hidup menjalani kehidupannya sebagai seorang garong, merampok. Tapi Tuhan membalikkan keadaan, membalikkan kehidupan seorang Yefta ini, yang mana kemudian Yefta menjadi seorang pemimpin, pemimpin sebuah bangsa, bahkan menjadi panglima perang yang terkenal, dan Yefta juga masuk dalam Hall of Fame, dalam pendekar-pendekar iman yang terdapat di dalam Ibrani 11. Nah, meskipun banyak hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yefta ini, tentu yang pasti Yefta ini masuk ke dalam Hall of Fame iman bukan karena kemampuannya dalam menggarong, bukan karena keahliannya dalam merampok orang, pasti tidak. Ada sesuatu yang berbeda. Dan apa yang membuat Yefta ini memiliki kualitas sebagai seorang pendekar iman, itu bisa kita lihat di Hakim-Hakim 11, kisah tentang Yefta itu di Hakim-Hakim 11 ya. Hakim-Hakim 11 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Hakim-Hakim 11 ayat 8 dan 9. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Yefta sepertinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh para tua-tua bangsa Gilead ini. Maka di ayat 9, Yefta menegaskan kembali. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Ya, jadi seolah-olah Yefta itu meyakinkan, sungguh benar apa yang kalian katakan itu kepadaku. Nah, ayat ini menjelaskan kenapa Yefta itu masuk dalam pendekar iman. Kita tahu ceritanya ya, bahwa tua-tua Gilead ini, orang-orang yang datang kepada Yefta ini, adalah mereka yang ikut mengusir Yefta dari keluarganya. Jadi para pemimpin bangsa ini, para tua-tua, pemuka-pemuka bangsa ini ikut berperan sehingga membuat Yefta terusir keluar dari keluarganya. Sampai Yefta harus ke tanah Top, sampai Yefta harus menjadi garong, menjadi perampok. Nah, kemudian sekarang ketika mereka berada di dalam kondisi yang kritis, kondisi yang bahaya, ya, bangsanya di dalam kondisi bahaya, para pemuka-pemuka bangsa ini datang kepada Yefta dan minta Yefta untuk membantu. Ayo, bantuan kita. Kita sedang susah ini. Nah, jadi kondisinya adalah Yefta diminta oleh orang yang pernah menyakiti dia, orang yang pernah berbuat jahat kepada dia, diminta untuk membantu. Nah, di sini kita bisa melihat Yefta bisa saja menjawab dengan mengatakan, sebentar, kamu kok seenaknya sendiri? Dulu kamu usir aku keluar dari tempatku,
Kamu usir aku keluar dari keluargaku. Bahkan kamu usir aku keluar dari bangsamu. Sekarang bangsamu kena karma. Sekarang bangsamu dalam masalah. Kapok, rasakan kamu. Kamu sedang dalam kondisi dibalas oleh Tuhan. Yefta bisa saja dan sah-sah saja dia berkata seperti itu. Tapi Yefta justru melepaskan pengampunan. Yefta justru tidak memakai kesempatan untuk membalas tua-tua itu, untuk membalas bangsa yang sudah menyakiti dia itu, meskipun dia sekarang punya kesempatan dan punya kekuatan, punya kemampuan untuk membalas orang yang menyakitinya. Kualitas inilah yang menyebabkan Yefta masuk di dalam Capsataipo 13 Pendekar Iman. Jadi kualitas seorang Yefta yang bisa kita pelajari adalah ketika kita memiliki satu kemampuan, satu kekuatan, dan satu kesempatan untuk membalas orang yang pernah menyakiti kita, pernah berbuat jahat kepada kita. Apakah kita akan menggunakan kesempatan itu untuk memukul balik, untuk melampiaskan apa yang selama ini kita pendam? Atau kita justru belajar dari Yefta. Kita membantu orang yang pernah menyakiti kita. Kita bantu dia di saat mereka memerlukan bantuan. Puji Tuhan.